Karena kalau kita sedang dalam keadaan baik, kelimpahan, kita jadi kurang ngerti. Kita jadi tidak mengenali siapa yang benar-benar teman kita. Karena kalau ada gula, ada semut. Seorang yang berhasil itu akan selalu dirubung, akan selalu ada banyak orang yang ingin membantu menghabiskan uang saudara. Jadi waktu kita berkelimpahan, banyak orang yang mau mendekati kita dan kita nggak ngerti siapa sebenarnya orang-orang yang mengasihi kita, yang mendukung kita. Oleh karena itu, dengan masalah atau tekanan itu memberikan kesempatan pada kita untuk kita mengenal siapa sebenarnya teman kita. Dengan adanya masalah, kita juga bisa memiliki kesempatan untuk mengenal lebih baik siapa Tuhan kita. Amin. Itu makanya Tuhan tidak dengan kebetulan seringkali memakai cara ini. Tuhan mengizinkan iblis untuk memberikan masalah atau tantangan itu, sehingga supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan, supaya kita tahu kita itu perlu Tuhan, kita itu butuh Tuhan, kita itu tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Ketika sakit kita datang kepada Tuhan, ketika kita ada masalah keuangan kita datang kepada Tuhan. Kesempatan untuk mengenal baik siapa Tuhan kita, mendekatkan diri kita dan meningkatkan iman kita. Kita harus memiliki cara pandang yang baru dalam melihat masalah. Masalah bukan hambatan, tapi masalah adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri sendiri, kesempatan untuk mengenal siapa teman kita, kesempatan untuk mengenal Tuhan kita lebih baik lagi. Dan yang kedua, harus mau belajar terus. Gak cuma belajar, tapi belajar terus. Dan tidak cepat puas, karena kalau kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh, disitulah kreativitas itu juga berhenti. Orang yang melayani karena terpaksa, melakukan sebatas yang diminta, tidak memberikan lebih, hanya yang diminta aja. Melayani Tuhan juga hanya melakukan apa yang diminta aja, apa yang ditugaskan, tidak memberikan lebih dari itu. Baru bertindak setelah disuruh, jadi nggak ada inisiatif. Itu pun harus berkali-kali diminta. Yang berikutnya, melakukan asal-asalan, nggak sungguh-sungguh gitu ya, nggak sepenuh hati. Dia hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Aku entoke opo, dapatnya apa kalau aku melakukan ini. Jadi jeruk yang ditekan atau yang diperas itu jadi jus. Iya betul, jus jeruk. Jeruk yang ditekan jadi jus jeruk, keluar air jeruknya. Ya, nah harganya mahal mana Bapak Ibu Saudara? Mahal jeruk atau mahal jus? Mahal jus jeruk daripada jeruknya. Karena ada tekanan itu yang membuat jeruk yang tadi harganya enggak seperti itu jadi lebih mahal. Hanya untuk menekannya kita perlu membayar lebih mahal. Sama seperti manusia, sama seperti kita. Karena kita mendapatkan tekanan, maka kita akan jadi lebih mahal. Amin. Kita akan lebih kaya di dalam diri, kita akan berkembang pemahaman-pemahaman yang baru, kemampuan-kemampuan, potensi yang keluar, yang muncul ketika kita menghadapi tekanan. Bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kreativitas yang berkembang? Yang ketiga adalah menyadari bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup berkomunitas. Amin. Untuk Adam pun tidak diciptakan sendiri. Tuhan memberikan Hawa untuk menemani, untuk mereka saling bertumbuh bersama. Jadi kita pun perlu menyadari bahwa kita tidak bisa mengembangkan kreativitas kita seorang diri saja. Kita perlu orang lain, kita perlu guru, kita perlu mentor, kita perlu pelatih, trainer. Karena seorang pelatih, seorang mentor itu adalah seorang yang dapat melihat kemampuan
Dan manusia kalau masalah keuangan itu nggak selama-lamanya. Masalah kesehatan itu tidak selama-lamanya. Suksesan, keberhasilan itu nggak selama-lamanya. Kenapa? Karena kita sudah banyak kali melihat ketika seseorang mati, semuanya itu tidak dibawa. Jadi masalah yang terbesar adalah dosa. Amin. Saudara menyadari hal ini, bahwa masalah terbesar kita manusia ini adalah dosa. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini. Kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Uang kita tidak bisa menyelamatkan. Kepintaran kita tidak bisa menyelamatkan kita dari masalah dosa. Jadi kalau orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus nanti mati, kira-kira apa yang akan terjadi di kekekalan? Apa yang terjadi dalam hidup kekekalannya bagi orang yang tidak menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat pribadinya? Hukuman sudah menanti. Hukumannya bukan sementara, tapi selama-lamanya. Bayangin dihukum selama-lamanya. Kalau dihukum di penjara di dunia ini itu masih ada batas waktunya. Bahkan kalau dihukum seumur hidup sekalipun, perlu menjadi seperti Kristus. Amin. Imago Dei, menjadi seperti Kristus. Kita mau melayani seperti Kristus melayani. Seperti contoh ketika Yesus hidup di dunia ini, Yesus menjadi pelayan. Kita juga dipanggil untuk melayani. Amin. Melayani dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Melayani tidak nanti, tapi mulai dari sekarang. Ya, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang bisa menyembuhkan, nama yang bisa menyelamatkan, nama yang bisa menguatkan saudara, nama yang bisa menghiburkan saudara, nama yang bisa melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Yesus menerima kuasa atas segala sesuatu, yang Yesus lakukan adalah Yesus mengambil sikap menjadi seorang pelayan. Yesus tidak, wah aku punya kuasa atas segala sesuatu, terus dia memerintah, dia ambil alih semuanya. Dia suruh-suruh orang, murid-muridnya untuk melayani dia. Tidak, bukan itu yang Tuhan lakukan, bukan itu yang Yesus lakukan. Tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, inilah tes karakter itu, saudara. Tes karakter seseorang yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu menerima kekuasaan. Ketika seseorang diberi kuasa, kedudukan, kuasa yang lebih dari yang lain, prestasi, keuangan mungkin, jabatan, posisi, otoritas, finansial, itu akan dites. Karakter yang sebenarnya akan muncul ketika seseorang itu diberi posisi atau kekuasaan atau kepercayaan ini. Tes karakter, apakah dia memiliki kerendahan hati. Yesus ketika dia mendapatkan posisi, dia mendapatkan kekuasaan, Yesus nggak bilang, oh aku terlalu besar untuk aku melayani dan membasuh kaki murid-muridku. Oh aku terlalu kudus. Oh aku terlalu gagah. Oh aku terlalu cantik. Masa aku harus melayani? Oh aku terlalu pinter untuk melayani.
Biar yang bodoh-bodoh aja yang melayani, yang nggak ada kerjaan. No, saudara. Orang yang melayani karena terpaksa, melakukan sebatas yang diminta, tidak memberikan lebih, hanya yang diminta aja. Melayani Tuhan juga hanya melakukan apa yang diminta aja, apa yang ditugaskan, tidak memberikan lebih dari itu. Baru bertindak setelah disuruh, jadi nggak ada inisiatif. Itu pun harus berkali-kali diminta. Yang berikutnya melakukan asal-asalan, nggak sungguh-sungguh gitu ya, nggak sepenuh hati. Dia hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Aku entoke opo, dapatnya apa kalau aku melakukan ini. PR juga untuk Bapak Ibu sebagai orang tua. Aku cuci piring nanti aku dapatnya apa? Aku nyapu dapatnya apa? Dia memikirkan dirinya sendiri. Aku pelayanan dapatnya apa? Dia nggak berpikir bahwa kalau misalnya aku cuci piring, aku bisa membantu orang tuaku mengurangi pekerjaan rumah. Karena nggak mungkin orang tuaku sendirian mengerjakan semua dari cuci piring, masak, nyuci baju, nyapu, ngepel, ngelap kaca dan lain sebagainya. Mudah kecewa, mudah mengeluh, mudah sakit hati. Pelayanan sebagai sebuah beban, nambah-nambahin beban aja. Kayak pelayanan-pelayanan di gereja ini, apalagi ada pengurus-pengurus ini ya, ketambahan beban ya, harus membagi waktu saudara. Jadi waktu saudara, pikiran saudara juga harus dibagi, dikelola dengan kegiatan yang sudah ada selama ini, ditambahi dengan pelayanan. Nah, biasanya yang terpaksa ini, dia memiliki komitmen yang rendah, tetapi tuntutannya itu banyak, tinggi. Yang sukarela itu memiliki sigap, inisiatif, antisipatif, artinya dia benar-benar memikirkan itu. Oh, tugasku sebagai ini, aku bisa melakukan, kan sudah diberi wewenang, tugas pokok dan wewenangnya, tanggung jawabnya apa. Dia bisa mengembangkan itu. Oh, berarti besok minggu itu ada ini, berarti aku harus ini nih. Nah, ada ide-ide yang muncul. Oh, supaya lebih lancar, diantisipasi supaya jangan berjubel gimana. Nah, gitu ya saudara. Sigap antisipatif. Melakukan sebaik mungkin, semaksimal yang dia bisa. Semaksimal yang dia bisa dalam pemikiran, idenya, kekuatannya, waktunya dimaksimalkan sebaik mungkin. Karena orang yang sukarela ini melayani dengan sukarela, kepuasannya itu adalah dari kepuasan yang dilayani. Nah, kepuasan yang dilayani jadi ukuran keberhasilan pelayanannya. Jadi kalau orang lain diberkati, terus ibadah jadi lancar, dia ikut puas, dia ikut senang. Program di gereja menjadi lancar. Oh, puji Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi saudara-saudara, keluarga IJK yang lain, orang-orang di sekeliling gereja, bahkan itu dia merasa sukacita, melayani dengan sukacita. Jadi nggak kecewa, nggak mengeluh, nggak sakit hati, nggak mikir dapatku apa. Tapi justru dia memiliki anggapan bahwa pelayanan adalah sebagai hak yang istimewa, adalah kepercayaan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Makanya dari sejak awal kepengurusan juga dibentuk, kami dari tempat ini, dari mimbar ini juga menyatakan bahwa semua keluarga IJK harus terlibat. Amin. Tidak ada yang menjadi penonton, tidak ada yang hanya diam saja. Amin. Semua melakukan bagiannya, apapun itu, sekecil apapun itu, kita mau melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang dunia ini, saudara.
Mereka bisa melayani sedemikian rupa. Ada yang bisa dibantu, Pak, Bu, silakan duduk di sana, Pak. Kalau udah selesai juga nggak didiemin, saudara. Sudah, Pak, terima kasih untuk kunjungannya. Gitu, saudara. Suaranya, wajahnya. Prinsip-prinsip pelayanan yang mau kita ambil adalah memberi yang terbaik tadi satu ya. Dari kisah air menjadi anggur tadi. Seorang yang melayani dengan sukarela, hendaklah kita memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik. Yang kedua, kita mau belajar seperti Yesus untuk tidak mempersoalkan siapa yang menerima pujian. Pemimpin pesta itu tadi memuji, wah luar biasa mempelai laki-laki, anggurnya sampai hari ini masih yang terbaik. Pemimpin pestanya ya gitu aja ya saudara ya, karena dia nggak tahu. Tapi pelayan-pelayannya yang mengikuti arahan Yesus tadi ngerti, ini tuh air biasa, tapi dirubah Yesus menjadi anggur yang terbaik. Satu hal lagi yang perlu kita pelajari, kita tidak perlu memikirkan atau mempersoalkan siapa yang dapat pujian dalam sebuah pelayanan. Yang perlu kita pastikan, Bapa di surga yang melihat. Bapa di surga nggak pernah makler gitu saudara, nggak pernah. Amin. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara wujudkan sebagai bukti cinta saudara melalui pelayanan yang saudara lakukan dimanapun, di dalam keluarga sekalipun, nggak banyak orang yang tahu. Di gereja, ketika tidak ada saudara seiman yang melihat sekalipun, Tuhan pasti melihat dan mencatat. Amin. Apapun yang saudara mampu berikan, berikanlah pada Tuhan. Aku nggak pinter, aku nggak bisa. Jangan saudara berpikir apa yang nggak bisa, tapi mulailah dari apa yang saudara bisa. Amin. Mulai dari apa yang ada di dalam pengelolaan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mempercayakan 1, 2, dan 5. Jadi tidak ada yang tidak diberi potensi, tidak ada yang tidak diberi modal, kemampuan. Semua diberi, hanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi jangan fokus kepada apa yang kita nggak bisa atau apa yang tidak ada pada kita, tapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak berakar nilai kita di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah diombang-ambingkan, akan mudah terseret, hanyut, terbawa dengan nilai-nilai yang semakin deras sekarang ini. Kemarin kita juga ada sharing bahwa anak-anak muda, ya aku percaya Yesus, tapi aku percaya Yesus itu Tuhan, tapi enggak melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya percaya saja, tapi tidak melakukan. Jadi kehidupan sehari-harinya itu tidak melakukan perintah Tuhan. Berbeda loh saudara. Ya percaya, ya Yesus itu Tuhan. Sama, menjadi pengikut Yesus yang melakukan. Jadi mereka nggak beribadah. Mereka nggak ke gereja. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita perlu, sangat perlu untuk sejak dini. Makanya kalau saudara punya anak, punya keponakan, punya cucu, harus sejak dini dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Nilai seseorang, nilai yang value yang diyakini menjadi suatu kebenaran, itu akan mempengaruhi dia berpikir, cara dia berkata-kata dan bertindak. Tingkah lakunya juga akan dipengaruhi oleh nilai yang dia percayai. Bahkan dalam satu keluarga itu juga bisa berbeda. Itu nggak apa-apa saudara, ya nggak apa-apa. Tapi yang harus sama, yang penting adalah nilai kebenaran firman Tuhan itu, ya. Kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan. Kalau kita mendengar sebuah nilai atau kita meyakini sebuah nilai, kita harus cek lagi, back to Bible, kembali ke Alkitab. Apakah yang ku yakini ini
benar seperti yang Tuhan perintahkan atau enggak. Di dalam satu gereja juga nilainya tentu berbeda-beda. Apalagi di keluarga besar atau lingkungan tempat tinggal kita juga macam-macam. Karena latar belakang lingkungan tempat kita bertumbuh itu tadi berbeda-beda. Kita perlu komunitas yang sehat untuk membantu kita memegang teguh nilai kebenaran. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, saudara. Ini adalah sebuah nilai. Hal ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kita harus juga terima itu. Amin. Kita menghakimi orang lain, maka kita pun akan dihakimi. Bagaimana kita mengukur orang lain, ukuran itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Seringkali saudara mungkin mendengar hal ini. Dia sendiri kayak gitu. Ya, ketika seseorang mungkin sedang menilai atau menghakimi seseorang, nyapu kok nggak bersih. Padahal yang ngomong nyapu kok nggak bersih itu dianya sendiri nyapu nggak bersih. Ya kan? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tentang mengampuni. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ada 2 orang yang Tuhan sampaikan. 2 orang yang berhutang 500 dinar dan 5 dinar, 50 dinar. Dua-duanya nggak bisa membayar. Lalu tuannya yang memiutangi itu menghapuskan hutang mereka. Mana yang lebih bersyukur, mana yang lebih senang? Yang hutangnya lebih banyak. Amin. Kita juga sebagai orang-orang berdosa itu berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, pelanggaran kita dari sejak kita kecil, bahkan sampai kita nanti dipanggil Tuhan, sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah dihapuskan lewat kayu salib, lewat kematiannya, pengorbanannya. Itu kita berhutang banyak sama Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita yakini atau yang sedang kita mau terapkan itu akan mendapatkan tantangan. Amin. Pasti akan ada tantangan untuk kita menerapkan kebenaran firman Tuhan itu. Kita tidak mendapatkan mungkin dukungan. Misalnya sekeliling kita semuanya biasa untuk melakukan hal-hal yang curang gitu ya. Pemerintahan ada suap, ada sogok dan lain sebagainya. Tapi kita mau menerapkan bahwa kita tidak mau dengan hal-hal yang seperti itu pasti akan ada pertentangan di situ. Di dalam diri kita ada pertentangan. Kita mau melakukan apa enggak? Melakukan apa enggak? Nanti kalau enggak gimana? Tapi kalau melakukan salah. Nah, kita anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan. Kita anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan. Dalam nama Yesus kita memutuskan untuk melakukannya, Tuhan akan menolong. Pastilah Tuhan akan menolong. Amin, saudara. Dengan iman kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Akan ada pertolongan Tuhan di situ. Sehingga kita akan membawa perubahan. Kalau enggak dimulai dari kita, dari siapa lagi, saudara? Amin. Kita perlu untuk menjadi agen-agen perubahan. Makanya kita perlu komunitas yang sehat untuk meneguhkan, untuk memperkuat, untuk mendukung pengertian kita ini,